Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini membawa dunia dan kehidupan manusia mengalami krisis kesehatan yang berdampak pada semua dimensi kehidupan. New normal menjadi alternatif dan strategi untuk bangkit karena kehidupan harus tetap berjalan. Dalam situasi ketidakpastian seperti ini, pangan salah satu penopang yang penting karena pangan adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia. HPS atau Hari Pangan Sedunia ini merupakan suatu kegiatan yang rutin tiap tahun, jadi menjadi kalender keuskupan yang tiap tahun diadakan di Keuskupan Malang. Nah, Keuskupan Malang dengan kondisi sekarang ini kita ada wabah COVID-19 ini, untuk menghindari kerumunan, akhirnya untuk tahun ini HPS dibagi menjadi tiga tempat. Yang pertama di Regio Timur, itu meliputi Banyuwangi, Bondowoso Situbondo, Jember, Probolinggo, dan Lumajang. Dan untuk yang kedua di Blimbing, Malang Kota, dan yang ketiga di Lawang. Jadi ada tiga tempat dengan tanggal yang berbeda-beda. Keterlibatan gereja dalam Hari Pangan Sedunia. Sejak awal terbentuknya FAO, kemudian disepakati tanggal 16 Oktober sebagai Hari Pangan Sedunia. Gereja Katolik terus-menerus berusaha hadir dan terlibat. Keterlibatan gereja dalam Hari Pangan Sedunia untuk di Indonesia, di KWI sendiri, ada divisi khusus, yaitu Hari Pangan Sedunia di bawah Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi yang mengurusi pada ketahanan pangan, kemandirian pangan, kemudian makanan yang sehat bergizi, kemudian diversifikasi bahan makanan pokok, dan yang terakhir untuk memenuhi kebutuhan pangan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sebagai gerakan, maka tidak hanya merayakan atau sebagai perayaan setiap Hari Pangan Sedunia, tetapi menjadi bagian habitus yang harus dan akan terus digaungkan pada seluruh umat. Karena itu setiap Hari Pangan Sedunia gereja merayakan dengan berbagai kegiatan. Saya berharap bahwa setelah kegiatan hari ini ada satu gerakan di antara umat yang didasari kesadaran bahwa betapa pentingnya untuk menciptakan atau membuat makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu terjadi kalau kita juga tahu proses menanamnya. Dan nanti dalam proses menanam ini akhirnya orang juga tahu bagaimana proses kehidupan selanjutnya. Dan setelah proses menanam ini akhirnya mereka mendapatkan hasil makanan yang sehat. Kalau berlebih, orang tidak merasa sayang untuk membagikannya kepada mereka yang membutuhkan dan yang memerlukan. Jadi di masa pandemi ini saya rasa gerakan untuk menanam di rumah, yaitu memakai polybag, ini harus menjadi gerakan di tiap paroki, sehingga ketahanan pangan yang diharapkan itu bisa terjadi melalui gerakan kecil seperti ini. Mari kita galakan gerakan ini karena alam bisa berlanjut tanpa manusia. Namun, manusia tidak bisa berlanjut tanpa alam. Selamat Hari Pangan Sedunia tahun 2020.